Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Putri Yunitasari dengan NIM 231040446 akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan Roda Klub KB versi digital melalui aplikasi. Untuk memenuhi tugas saya di semester 5, yaitu Askep KB dan pelayanan kontrasepsi. Aplikasi ini adalah aplikasi kriteria kelayakan medis kontrasepsi yang akan digunakan untuk membantu memilih kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi klien. Baik, yang pertama, pastikan sudah menginstal aplikasi Klub KB dari Play Store atau App Store. Setelah terinstall, klik ikon aplikasi Klub KB untuk membukanya. Nah, akan muncul tampilan awal seperti ini. Setelah seperti ini, pada halaman ini ada 9 ikon fitur yang bisa digunakan untuk menentukan kontrasepsi yang terbaik. Yang pertama yaitu ada ikon langkah konseling, yang kedua ada diagram kriteria kelayakan medis, yang ketiga ada penapisan berdasarkan kriteria kelayakan medis, ada penapisan kehamilan, metode kontrasepsi, efektivitas metode kontrasepsi, prosedur sebelum penggunaan metode kontrasepsi, kontrasepsi dalam keadaan khusus, dan panduan. Baik, yang pertama, klik ikon langkah konseling. Nah, di langkah konseling ini terdapat panduan tahapan dalam melakukan konseling KB. Yang pertama yaitu sapa dan salam kepada klien dengan terbuka dan sopan sebelum melakukan kontrasepsi. Yang kedua, tanyakan pada klien informasi tentang dirinya seperti identitas, riwayat KB sebelumnya, dan kesehatannya. Nah, di sini ada pilihan metode kontrasepsi berdasarkan tujuan pemakaiannya seperti fase menunda kehamilan, fase menjarangkan kehamilan, anak kurang lebih dari 2, fase tidak hamil lagi, atau anak lebih dari 3. Di sini sudah ada pilihan kontrasepsinya yang sesuai. Nah, selanjutnya uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan beritahu apa pilihan reproduksi yang paling sesuai serta alternatif pilihan beberapa jenis kontrasepsi yang lain. Selanjutnya di sini ada bantulah klien menentukan. Setelah bidan menjelaskan kontrasepsi yang sesuai, maka bantulah klien untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya yaitu di sini ada jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Maka sebagai bidan harus menjelaskan bagaimana penggunaannya, kelebihannya, dan efek sampingnya. Di sini ada rencanakan kunjungan ulang setelah memilih kontrasepsi yang paling sesuai. Baik, yang kedua di sini ada ikon fitur diagram kriteria kelayakan medis atau bisa disebut dengan roda Klub KB. Di sini berisi jenis-jenis kontrasepsi dan kondisi medis tertentu. Nah, di sini lingkaran luar yang berwarna hijau tua dan hijau agak muda adalah kondisi medis, sedangkan lingkaran tengah yang berwarna hijau toska dan berwarna putih adalah jenis kontrasepsinya. Angka di dalam kolom adalah angka tingkat kelayakan untuk menentukan KB yang sesuai. Sedangkan pada bagian bawah di sini ada keterangan dari angka tingkat kelayakan yang berada pada kolom tengah. Di sini ada 2 jenis kategori, yaitu kategori untuk kontrasepsi non-sterilisasi. Angka 1 menunjukkan metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Angka 2, secara umum metode kontrasepsi dapat digunakan. Sedangkan angka 3, penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan kecuali tidak tersedia metode kontrasepsi lain yang cocok. Sedangkan angka 4 menunjukkan metode kontrasepsi tidak dapat digunakan. Di sebelah kanan ada kategori untuk sterilisasi bedah atau vasektomi dan tubektomi, yaitu huruf A, accept atau dapat diterima. Tidak ada alasan medis untuk menolak sterilisasi pada kondisi ini. Sedangkan huruf C, caution atau hati-hati. Prosedur dapat dilakukan pada keadaan normal namun perlu persiapan ekstra dan hati-hati. D, delay atau tunda. Prosedur ditunda sampai kondisi dievaluasi dan dikoreksi. Metode kontrasepsi alternatif sementara harus disediakan. S, spesial atau khusus. Prosedur harus dilakukan oleh operator yang berpengalaman dan peralatan harus lengkap dan bersedia untuk anestesi umum. Jadi bagaimana sih cara untuk menentukan kontrasepsi yang sesuai dengan menggunakan roda Klub KB? Nah, di sini saya sudah menyediakan kasus, yaitu
Seorang ibu berusia 28 tahun dengan bayi berusia 2 bulan yang sedang menyusui eksklusif datang ke bidan untuk berkonsultasi mengenai alat kontrasepsi. Dan setelah dilakukan pengkajian, diketahui bahwa ibu dalam kondisi sehat, tekanan darah normal, ingin menunda kehamilan selama 2-3 tahun, serta masih menyusui. Pada roda klub KB ini, lingkaran yang ada di luar adalah lingkaran kondisi medis yang bisa diputar dan bisa disesuaikan dengan kondisi medis ibunya. Yaitu tadi, seorang ibu usia 28 tahun sedang menyusui bayi umur 2 bulan. Kondisinya sehat ya, tekanan darahnya normal. Jadi diputar lalu sesuaikan dengan kondisi ibu tadi. Yaitu ibu sedang menyusui ya, bayinya umur 2 bulan. Nah, di sini akan terlihat kontrasepsi apa yang direkomendasikan melalui angka tingkat kelayakannya. Yaitu ada kontrasepsi hormonal kombinasi menunjukkan angka 3 yang berwarna pink, yaitu ada pil, transdermal atau koyo, cincin vagina, dan suntik. Angka 3 menunjukkan penggunaan metode kontrasepsi tidak direkomendasikan. Berarti kontrasepsi hormonal kombinasi yang berupa pil ini, transdermal, cincin vagina, dan suntik tidak direkomendasikan bagi ibu yang sedang menyusui di bawah umur 6 bulan. Nah, selanjutnya kontrasepsi pil progestin menunjukkan angka 1, kontrasepsi suntik progestin menunjukkan angka 1 berupa DMPA atau suntik 3 bulan dan NET-N suntik 2 bulan. Implan menunjukkan angka 1 berupa LNG dan ETG. Lalu AKDR levonorgestrel atau AKDR LNG, AKDR koper atau AKDR shio. Tubektomi menunjukkan huruf A. Nah, angka-angka yang menunjukkan angka 1 yaitu metode kontrasepsi dapat digunakan dalam setiap keadaan. Jadi ada beberapa kontrasepsi yang bisa digunakan ya, yaitu kontrasepsi pil progestin atau KPP. Terus ada kontrasepsi suntik progestin yaitu DMPA, suntik 3 bulan dan suntik 2 bulan. Lalu ada implan LNG atau ETG. Nah, implan LNG ini memasukkan 2 batang di bawah bagian lengan. Lalu ETG ini implan 1 batang, sedangkan AKDR levonorgestrel, AKDR LNG ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu alat kontrasepsi IUD yang berbentuk T lalu dimasukkan ke vagina. Dan di sini ada AKDR koper yaitu AKDR CO atau bisa disebut dengan AKDR alat kontrasepsi dalam rahim berbentuk T yang dililit dengan tembaga lalu dimasukkan ke dalam vagina. Nah, di sini ada tubektomi. Nah, tubektomi ini menunjukkan huruf A ya, yaitu tidak ada alasan medis untuk menolak sterilisasi pada kondisi ini. Nah, tubektomi ini adalah operasi pada wanita, yaitu dengan cara memotong atau mengikat di bagian saluran tuba falopi agar sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Karena ada beberapa alat kontrasepsi yang direkomendasikan, jadi bidan harus membantu menentukan pilihan yang tepat dengan cara membantu menjelaskan kontrasepsinya, kelebihannya, dan efek sampingnya. Baik, di sini ada alat kontrasepsi yang direkomendasikan untuk ibu menyusui, seperti pada kasus, yaitu kontrasepsi pil progestin, yaitu berbentuk mini pil, kandungan hormon progesteron tanpa estrogen, caranya diminum setiap hari pada waktu sama tanpa jeda. Kelebihannya aman untuk ASI, cepat subur, dan efeknya ringan. Efek sampingnya, haid tidak teratur, jerawatan, dan pusing ringan. Baik, selanjutnya ada kontrasepsi suntik progestin berupa DMPA dan NET-N. Nah, DMPA ini adalah alat kontrasepsi suntik 3 bulan, yaitu depot-medroxyprogesteron asetat, menghambat ovulasi, mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lendir serviks sehingga sperma sulit masuk. Kelebihannya tidak mengandung estrogen, menurunkan kanker endometrium, praktis dapat digunakan bagi wanita yang tidak cocok kombinasi. Efeknya gangguan haid, jerawatan, penurunan gairah seks,
subur agak lama sekitar 6-12 bulan. Di sini juga ada net N atau KB suntik 2 bulan. Nah, kelebihannya tidak mengandung estrogen, praktis, efeknya haid tidak teratur, nyeri kepala ringan. Baik, di sini ada implan, LNG dan LNG atau ETG. Nah, LNG ini adalah alat kontrasepsi memasukkan 2 batang kecil di bawah kulit lengan atas bagian dalam. Nah, kelebihannya efektivitasnya 99%, dipakai 3-5 tahun, aman untuk ibu menyusui, kesuburannya cepat. Nah, efek sampingnya gangguan haid, sakit kepala ringan, jerawat, kadang memar di tempat pemasangan. Selanjutnya ada ETG atau etnogestral. Caranya memasukkan 1 batang kecil di bawah kulit lengan atas dalam jangka 3 tahun. Efektivitasnya sama dengan LNG, kelebihannya pun juga sama. Baik, selanjutnya ada AKDR levonorgestrel atau AKDR LNG. Ini bisa disebut hormonal IUD yang dimasukkan melalui vagina, alat kontrasepsi berbentuk T yang mengandung progestin. Efektivitasnya 3-5 tahun, aman untuk ibu menyusui jangka panjang dan mudah dilepas saat haid ringan, bahkan bisa berhenti. Efeknya yaitu gangguan haid, sakit kepala ringan setelah dilepas, kesuburan kembali dengan cepat. Mereknya berupa Mirena, Kailena, atau Dieta. Selanjutnya ada AKDR Siu atau AKDR Koper. Nah, ini kontrasepsi berbentuk T yang dililit oleh kawat tembaga, tidak mengandung hormon. Caranya, tembaga dilepaskan ke dalam rahim menghambat pergerakan sperma sehingga tidak membuahi sel telur. Lamanya yaitu 5-10 tahun. Efeknya haid lebih banyak dan lebih lama, terutama bulan-bulan pertama. Selanjutnya ada tubektomi atau metode operasi wanita. Tindakan pengikatan saluran tuba falopi atau saluran telur pada wanita sehingga sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma. Nah, kelebihannya tidak memengaruhi hormon, siklus haid tetap normal, tidak mengganggu hubungan seks, permanen, tidak perlu kontrasepsi lagi. Efeknya tidak bisa dikembalikan untuk punya anak lagi, nyeri ringan, pendarahan kecil. Nah, ini dilakukan pada usia kurang lebih 35 tahun. Nah, karena pada kasus ibunya hanya ingin menunda kehamilan 2-3 tahun, kontrasepsi tubektomi ini tidak direkomendasikan pada kasus. Baik, pada ikon fitur ketiga yaitu ada penapisan berdasarkan kriteria kelayakan medis. Nah, di sini berisi kondisi medis penyerta, tinggal sesuaikan dengan kondisi medis ibunya. Nah, karena ibunya sedang menyusui, maka kita pilih ikon yang postpartum dan menyusui. 6 minggu sampai dengan 6 bulan karena ibunya masih menyusui dengan bayi umur 2 bulan. Nah, di sini akan muncul rekomendasi alat kontrasepsi sesuai dengan kondisi medis ibunya, yaitu ada pil kombinasi. Cara melihat keterangan dari angka-angka ini, di sebelah kanan atas ada ketentuannya, yaitu pil kombinasi menunjukkan angka 3, yang artinya metode kontrasepsi tidak direkomendasikan. Sedangkan pil progestin, injeksi progestin, metode implan, AKDR levonorgestrel, AKDR koper, dan tubektomi menunjukkan angka 1, yaitu metode kontrasepsi dapat digunakan setiap saat kecuali tubektomi. Yang tubektomi ini karena pada kasus ibunya hanya ingin menunda 2-3 tahun, jadi tubektomi tidak direkomendasikan karena tubektomi adalah alat kontrasepsi permanen. Baik, fitur ikon yang keempat yaitu penapisan kehamilan. Nah, penapisan kehamilan ini adalah langkah awal pemeriksaan untuk memastikan apakah seorang wanita sedang hamil atau tidak sebelum diberikan metode kontrasepsi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan kepada pasien, yaitu yang pertama, apakah Anda mempunyai bayi yang berumur kurang dari 6 bulan? Dan apakah Anda menyusui secara eksklusif atau hampir eksklusif dan belum mendapatkan haid? Nah, apakah Anda
pantang bersenggama sejak haid terakhir atau bersalin. Yang ketiga, apakah Anda baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Yang keempat, apakah haid terakhir dimulai 7 hari terakhir atau 12 hari terakhir bila klien ingin menggunakan AKDR? Nah, selanjutnya ada, apakah Anda mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir atau 12 hari terakhir bila klien ingin menggunakan AKDR? Yang keenam, apakah Anda menggunakan metode kontrasepsi secara tepat dan konsisten? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan kepada ibunya sebelum melakukan metode kontrasepsi agar kontrasepsi aman dan tidak terjadi kehamilan sebelum menggunakan kontrasepsi. Baik, pada ikon yang kelima yaitu ada metode kontrasepsi. Nah, pada metode kontrasepsi ini ada berbagai macam alat kontrasepsi. Kita sebagai bidan hanya perlu menyesuaikan kontrasepsi apa yang direkomendasikan pada roda klop KB sebelumnya. Nah, di sini misalkan ibu memutuskan untuk memilih implan. Di sini sudah ada penjelasannya bahwa implan adalah batang atau kapsul plastik kecil masing-masing seukuran korek api. Di sini juga ada situasinya dan kapan memulainya. Misalkan pada kasus tadi situasi ibu menyusui secara eksklusif kurang dari 6 bulan yaitu 2 bulan. Nah, di sini ada kapan sih memulainya, di sini sudah ada penjelasannya. Baik, selanjutnya pada ikon fitur yang keenam yaitu efektivitas metode kontrasepsi. Nah, pada fitur ini di sini sudah ditunjukkan seberapa efektivitas metode kontrasepsi apabila dipakai secara tepat dan konsisten dan dipakai secara biasa. Di sini di sebelah kiri ada metode kontrasepsi dan di kolom bagian tengah ada angka-angka seberapa efektivitas apabila dipakai secara tepat dan konsisten, dan kolom bagian kanan yaitu ada angka seberapa efektivitasnya apabila dipakai secara biasa. Nah, untuk menentukan angka-angka ini maka kita bisa lihat keterangannya pada tanda seru di bagian atas. Nah, angka 0 sampai 0,9 menunjukkan sangat efektif. Angka 1 sampai 9 efektif, 10 sampai 25 cukup efektif, dan 26 sampai 32 kurang efektif. Nah, untuk melihat keterangan dari angka-angka efektivitasnya kontrasepsi bisa dilihat pada ikon yang tanda seru ini. Baik, pada fitur ikon yang ketujuh yaitu prosedur sebelum penggunaan metode kontrasepsi. Di sini ada berbagai macam prosedur yang perlu dilakukan. Nah, untuk mengetahui perlu dilakukan atau tidaknya, setiap kontrasepsi sudah ditunjukkan dengan tanda atau huruf-huruf. Nah, di sini untuk melihat keterangan hurufnya bisa dilihat pada ikon sebelah kanan yaitu tanda seru. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa huruf A harus dikerjakan karena prosedur ini esensial bagi keamanan dan efektivitas pemakaian. Dan huruf B bisa dikerjakan karena mempunyai dampak pada keamanan dan efektivitas pemakaian. Huruf C tidak dikerjakan. Nah, contoh di sini prosedur pemeriksaan payudara. Misalkan ibunya memilih kontrasepsi suntik kombinasi menunjukkan huruf C, berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan payudara. Disesuaikan dengan kontrasepsi yang dipilih. Baik, fitur ikon yang ke-8 yaitu kontrasepsi dalam keadaan khusus. Nah, indikasi kontrasepsi darurat digunakan dalam 5 hari pasca senggama yang tidak terlindung dengan kontrasepsi yang tepat dan konsisten, yaitu ada pemerkosaan. Yang kedua, tanpa menggunakan kontrasepsi. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat dan tidak konsisten. Di sini ada formula dan dosis pil kontrasepsi darurat. Di sini sudah dijelaskan ya formulasinya, jumlah tablet yang diminum pertama kali atau 12 jam kemudian sesuai dengan kontrasepsinya. Nah,
di sini ada kontrasepsi pasca persalinan. Untuk memulai kontrasepsi pasca persalinan, ini ada menyusui dan tidak menyusui. Di sini sudah ada keterangan bulan dan kontrasepsi apa yang perlu diambil. Nah, pada fitur icon yang ke-9 yaitu ada panduan berupa ini barcode. Jadi sudah selesai dari penjelasan metode kontrasepsi menggunakan kontrasepsi digital melalui aplikasi. Baik, sekian dari saya, Putri Yunitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.